Salam sehat anak-anak kami semua. Bersama Ibu Nani Yunita Tobing, masih dalam pembelajaran online, kali ini dengan topik statistika. Statistika kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengumpulan data, dan yang kedua, penyajian data. Untuk pengumpulan data, ini sudah kita pelajari dalam pertemuan online kita yang pertama. Kali ini, kita akan membahas penyajian data. Penyajian data kita bagi dalam 3 bagian, yaitu dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Ada 2 cara penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Ini penyajian data yang sangat sederhana, yang hanya terdiri dari baris dan kolom. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Dalam materi kita kali ini, kita akan membahas lebih mendalam tentang tabel distribusi frekuensi. Perhatikan bentuk umum dari tabel distribusi frekuensi terlihat pada slide berikut, yaitu terdiri dari kelas dan frekuensi. Namun, ada juga tabel itu yang ditambah kolom di tengahnya dengan keterangan titik tengah atau disimbolkan dengan XI. Untuk AI sampai BI itu kita sebut dengan kelas ke I. Pada tabel kita, A1 sampai B1 itu kita sebut kelas ke-1. A2 sampai B2 itu kelas kedua. A3 sampai B3 kelas ketiga, dan seterusnya sampai AN sampai BN. Kemudian BI itu batas atas kelas ke I. Dalam tabel kita, B1 adalah batas atas kelas pertama. A1 adalah batas bawah kelas pertama. Jadi setiap kelas masing-masing punya batas atas dan batas bawah. Selanjutnya ada istilah tepi atas dan tepi bawah. Untuk kelas pertama, tepi atas itu BI ditambah 0,5 atau batas atas ditambah 0,5. Sedangkan tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Kemudian ada istilah interval kelas. Interval kelas itu tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi setiap kelas punya interval kelas yang sama atau konstan. Kemudian ada istilah titik tengah kelas. Kita cari dengan rumus. Titik tengah kelas itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sekali lagi, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, kita mengurutkan data dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Setelah itu, kita menentukan jangkauan. Jangkauan atau range disimbolkan dengan R, didapat dari data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian langkah kedua, menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas diatur dalam rumus Tages, yaitu banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. Logaritma N ini nanti akan kamu dapatkan dari tabel logaritma, di mana N itu adalah banyaknya data. Kemudian langkah ketiga, menentukan interval kelas. Interval kelas atau I itu didapat dari jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauan itu R, banyaknya kelas itu K. Kemudian langkah keempat, memasukkan data dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Pada contoh berikut disajikan data 80 siswa-siswi atau 80 nilai matematika. Dari data ini tentu sangat acak dan kita belum mendapatkan apa-apa. Tugas kita bagaimana menyajikan data ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Setelah diurutkan, kita dapatkanlah tabel berikut. Data terkecil 38, 48, dan seterusnya sampai data yang terbesar yaitu 98. N kita 80. Kemudian kita tentukan jangkauan. Jangkauan itu sama dengan R, data terbesar dikurang data terkecil. 98 dikurang 38 sama dengan 60. Langkah kedua menentukan banyaknya kelas dengan rumus 1 tambah 3,3 logaritma N. N kita 80, kita cari dalam daftar logaritma sehingga kita dapatkan banyaknya kelas sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma 80. Logaritma 80 didapat dari daftar log yaitu 1,903. Banyaknya kelas 1 tambah 3,3 kali 1,903 itu sama dengan 7,28. Nah, untuk banyaknya kelas kita tidak menggunakan bilangan-bilangan berkoma atau bilangan desimal. Sehingga ini harus kita dibulatkan menjadi 7. Jadi 80 data itu akan kita bagi menjadi 7 kelas interval. Langkah ketiga menentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas atau R per K. Kita dapatkan R kita tadi 60, K kita 7. Kita bagi 60 dibagi 7 sama dengan 8,57. Ini pun tidak boleh kita gunakan bilangan-bilangan desimal. Sehingga ini kita bulatkan menjadi 9. Nah, untuk interval 9, langkah keempat, kita memasukkan data dalam bentuk tabel. Tadi sudah kita dapatkan bahwa kita sudah merancang data kita menjadi 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk kelas pertama, intervalnya 38 sampai 46. 38 itu adalah data kita yang terkecil tadi. Kita susunlah itu dari yang kecil sampai yang terbesar dengan interval yang sama ya, 3846, 4755 sampai kelas ke-7 92 sampai 100. Kita pastikan bahwa semua data sudah masuk dalam tabel kita. Nah, anak-anak kami sekalian, inilah tabel distribusi frekuensi yang sudah kita tuangkan dalam bentuk data berkelompok. Kelas pertama 3846 ada 1 buah data. Kelas kedua 47 sampai 55 ada 5 buah data. Kelas ketiga 56 sampai 64 ada 7 buah data dan seterusnya sampai kita akhiri kelas ke-7. Dan jangan lupa kita pastikan bahwa jumlah frekuensinya harus sama dengan 80. Demikian anak-anak kami, kita sudah bisa menyajikan data yang acak tadi menjadi bentuk tabel atau dalam istilah statistika itu adalah tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya penyajian data itu ada juga berbentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan piktogram. Namun ini semua akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Demikian anak-anak ibu semuanya materi kita untuk kali ini. Semoga kalian dapat mengikutinya. Salam sehat dan selamat belajar.